Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa astaghfirullah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah MTS Nurul Saadah beserta seluruh jajaran Dewan Guru dan Wakil yang saya banggakan, Alhamdulillah wa syukrulillah tepat pada hari ini Senin 8 September 2025 kita bisa bertatap maya untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan pendampingan oleh pengawas madrasah, pengawas paket. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terlimpah arwah pada baginda Nabi SAW beserta keluarga, sahabat, dan umat yang setia mengikuti aturan manhaj sunnah beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, 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 ya robbal alamin. Baiklah, Ibu Bapak, untuk kelancaran acara, kemaslahatan, keberkahan, kemanfaatan, dan untuk kesehatan kita bersama, marilah acara ini kita awali dengan baca Ummul Quran ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk kesempurnaan ikhtiar langitan, doa silakan dipimpin salah satu guru untuk menyambung silaturah almarhum almarhumah dan juga muasis keluarga besar yayasan dan keluarga pengelola, guru-guru semuanya, ustaz-ustazah. Silakan dipimpin salah satu dari dewan guru atau siapa yang ditunjuk. Disilahkan. الله لك الحمد يا ربنا يا معبود يا موجود يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية، نسألك تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك غنى الناس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا إلى الخير قربنا ومن شر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 ya robbal alamin. Mudah-mudahan ikhtiar langitan kita, doa-doa yang dikumandangkan bisa menambah, terutama juga untuk customer atau layanan wali murid dan juga siswa-siswi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntung dunia akhirat, mulia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, wabil khusus untuk Dewan Guru semuanya, stakeholder yang berkhidmah berjuang di khususnya MTS Nurul Saadah. Baiklah, selanjutnya sebelum saya lanjutkan, kita akan dengarkan simak sekilas entah laporan, harapan, ataupun apapun namanya dari Kepala Madrasah
Entah usah ada kepada Pak Tepi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengawas paket Ibu Hajah Azah Ibu Balik, seluruh Dewan Guru, pertama-tama puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat sehat walafiat kita dapat mengikuti acara pembinaan ini. Selawat dan salam semoga tercurah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Ibu Pengawas berikan kepada untuk memberikan arahan pada kesempatan ini, yang mana kita perlu pemantapan ya dalam hal kurikulum yang baru ini, yang sekiranya mudah-mudahan ada perspektif yang lebih lugas, lebih mudah, sehingga kita dapat memahami dan menerapkan kurikulum baru ini yang berbasis cinta itu, sehingga kedepannya kita benar-benar sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh Kemenang. Dan selain daripada itu, mungkin nanti kita mendengarkan arahan bagaimana harus bersikap dengan hal-hal dinamika politik yang ada di Indonesia ini, sehingga sebagai Dewan Guru Sivitas Madrasah Sanawiyah Nurhusada khususnya ini tetap dalam pikiran positif ya, selalu melihat hal-hal yang baik, apa hikmah-hikmah yang dapat kita ambil, dan supaya kita bisa menghindari hal-hal yang merugikan. Nah, dari situlah nanti arahannya kita ingin dengarkan dan Ibu sampaikan yang mungkin kiranya Ibu lebih dekat ya dengan jajaran tokoh-tokoh pejabat dari Kemenang, sehingga kita dapat langsung mendengar tanggapan atau pandangan-pandangan dari Ibu dalam membaca dan menyikapi fenomena keadaan seperti sekarang ini. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang banyak dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan, pemantik, dan harapan serta mungkin apa ya yang disampaikan ini menjadi landasan kita semua. Yang selanjutnya kita sama-sama sharing session ya di sini. Oke, terima kasih. Baiklah, mari kita lanjutkan. Sambil ngopi yang nggak puasa, silakan. Ini masa-masa ngantuk soalnya. Oke, kita lanjutkan dengan sesi inti dengan pendampingan pembinaan. Mari kita awali dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya, nanti materi dan link absen saya share di chat Zoom. Oke. Oke, sejenak kita berproses sebentar. Pasca workshop, peserta menyusun rencana tindak lanjut bersama pengawas. Rencana terdiri dari 7 kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi madrasah. Langkah awal, tim menguatkan pemahaman dan menyusun RPP. Guru melaksanakan RPP dan mencatat pengalaman di kelas. Refleksi dilakukan bersama pengawas, membahas hasil dan temuan.
Tim merancang dan melaksanakan diseminasi di tingkat KKM atau madrasah. Refleksi dan penyusunan laporan jadi bagian akhir proses. Kolaborasi dan pengalaman bersama jadi kekuatan perubahan. Oke, Pasca workshop, peserta menyusun rencana tindak lanjut bersama baiklah Ibu Bapak, silakan nanti absen. Sebelum absen, kita akan sharing atau ucapkan kata, sampaikan kata positif, entah motivasi, entah syukur, entah apapun itu namanya. Boleh di chat, boleh langsung, satu kata. Semangat, takbir, apapun itu, silakan. Ucapan satu Udah, kata. kita nobar, kita nobar, udah. Boleh di chat Zoom, boleh langsung, karena ini nobar ya. Langsung lesan aja, boleh di chat Zoom, boleh lesan. Satu kata, Kita nobar, saya positif, ya nobar. silakan. Anu aja, bergerak atau urut. Satu, dua, tiga. Di chat room belum ada. Iya, Mau di dimulai chat dari room siapa nih? belum ada. Oke. Dari Satu kata. kan saya pegangin. Ya, silakan. Apa nih? Entah positif, harapan, keluar ngantuk, Bu. Aduh. Spontan aja, Bu. Nggak usah dipikir. Nggak Ya, usah dipikir. Tapi sebisa mungkin yang positif. Wah, Ustazah, selamat siang. Apa tuh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang Allahu lain Akbar bisa. bisa. Lanjut. Masing-masing. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Semuanya satu-satu. Ini kita rekod ya Tetap, sebagai tetap semangat, bahagia selalu. Ya, lanjut, Amin. Wei. Semangat untuk mengikuti Zoom. Lanjut. Allahu Akbar. Allahu Oke. Akbar. Alhamdulillah, Bun Ustazah Nurlela. Oke. Gak usah dipikir. Allah luar biasa, mantap. Luar biasa, mantap. Lanjut, Ibu. Tetap semangat, Allahu Akbar. Tetap semangat. Allah Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada? Apa, Kak? Madrasah sportivitas. Madrasah sportivitas. Sportif kali ya, sifat. Oke. Ada yang belum? Boleh di chat. Ada Alhamdulillah. Ada yang lain? satu tauhid. Satu, tauhid. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ayo, biar Tetap nggak semangat. ngantuk. Allahu Akbar. Tetap Tetap semangat. semangat. Allahu Allah. Akbar. Allahu Akbar. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Masih ada? Oh, baik. Nah, ini Siap belajar terus. siap belajar terus. Ini menjadi komitmen awal di sesi kita ini untuk semangat takbir, semangat yang lain luar biasa. Inilah kita kesiapan untuk paling sampai maksimal jam 3 ke depan kita akan berkolaborasi bersama. Silakan sambil ngopi, ini ternyata di kelas bukan di ruang guru ya. Ya, nggak apa-apa. Ini kita rekod. Yang pertama yang perlu disepakati selanjutnya, di samping kita motivasi positif tadi adalah bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut ataupun pembinaan pendampingan. Jadi tidak ada kata tidak pernah ada pendampingan atau bimbingan. Adapun teknisnya bisa online atau offline. Satu yang ingin saya sepakati kita bersama bahwa substansi yang kita kejar bukan persoalan kumpal-kumpul, gerubak-gerubuk, ngabisin biaya Pak, efisiensi saja, tanpa biaya saja, tapi substansi sampai. Maka saya ingin mengajak komitmen untuk setelah kita sharing session dan pendampingan pertemuan ini ada tindak lanjutnya konkret. Karena apa? Ya macam-macam deep learning dan KBC sudah berseliweran filenya itu. Oke, begitu ya. Itu kesepakatan-kesepakatan awal agar supaya efektif dan ya kalau ngopi ngopi di situ saja ya. Jadi nggak harus
datang tapi substansi sampai, tindak lanjutnya ada, pendampingan jalan. Setuju ya? Efisiensi Pak, saya juga di swasta aja pernah, jadinya nggak usah kebanyakan biaya, nggak usah kebanyakan ini itu. Mohon disepakati bersama agar supaya sama-sama ikhlas. Oke, ini silakan absen dan mohon izin untuk apa namanya eh, materi materi ini tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita sampaikan, dalam arti nanti sekali lagi output dari sesi ini lah yang perlu ditindaklanjuti. Ya, silakan absen. Saya share di chat room. Absen, disitulah materi saya juga agar supaya mulai terus bergerak kita. Nah, silakan. Saya kirim juga ke Pak Tepi dah, biar ini sambil jalan. Karena materi di situ. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin share screen selanjutnya. Kopinya Pak, kopinya silahkan kopi. Semua ada, hanya kita perlu nanti komitmen saja. Ini ada juga di materi dan absensi itu tindak lanjut workshop pendampingan. Satu, kita pernah mengadakan apa namanya pertemuan link Zoom yang waktu itu kalau nggak salah di MTS N19 tuh dari Istiqlal ketika ada event apa gitu. Kemudian MTS N41 kamatnya dari mana gitu. Nah, itu banyak yang hadir. Nah, itu karena wajib ASN tanggal 24 Juli kalau nggak salah. Itu namanya IN1. Kemudian ON1 tempat tugas madrasah masing-masing tindak lanjutnya pola in on in ya. Kemudian di IN2 itu workshop bersama 19 Juli 2025. Siapakah yang dari sini yang diutus nanti bisa melaporkan atau diseminasi sejauh mana yang telah diikhtiarkan. Kemudian ON2 itu tempat tugas madrasah masing-masing. Nah, sekarang ini adalah polanya IN3 namanya di apa pertemuan meeting khusus pendampingan eh, di MTS Nurul Sa'adah ini. Gitu ya. Kemudian nanti nggak jauh beda, kita mengerucutnya di KSP atau KOM, kemudian RPP KBC guru-guru, sejauh mana apa sudah dikumpulin atau seperti apa. Nanti ada tambahan listen study terkait itu, kemudian ada TKA, dan nanti ada oleh-oleh skill terkait beberapa hal. Baik, motivasi. Motivasi di materi ini bahwa guru itu bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi em, satu kata yang menjadi kunci masuk kita. Bisa diikuti ya suaranya? Jelas? Oke. Bahwa digitalisasi madrasah termasuk praktek baik kita nge-Zoom ini adalah menjadi salah satu bukti satu bahwa kita tidak kalah dengan AI, tapi kita kalah dengan orang yang lebih dulu menggunakan optimalisasi basis AI. Clear ya? Dah itu. Jadi kita ini sebagai motivasi awal, digitalisasi melupakan hal yang lumrah dan luar biasa, maka memang satu hal itu bahwa kita tidak kalah dengan AI, tapi kalah dengan orang yang lebih dulu menguasai AI. Maka dalam hal ini saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk komitmen masih terus dan ingin senang belajar. Ini penting. Kalau guru sudah merasa stuck, mau mentok, nggak mau berkembang, repot nanti. Sementara sekarang suasana dinamis sekali.
kebutuhan dinamis, tagihan-tagihan data, kemudian tagihan-tagihan output, standar lulusan sudah sedemikian rupa sehingga satu hal kita terus belajar. Oke, ini motivasi. Baik, materi ada tidak terlalu jauh dari yang lampau, jadi kita mereview sifatnya ya. Untuk kemudian Bapak Ibu bisa sambil daftar hadir atau absensi, buka-buka maupun konfirmasi. Materi di sini yang saya buka tadi, kemudian kurikulum berbasis cinta dari dasar, standar, kemudian regulasinya, kemudian pembelajaran mendalam, deep learning-nya, dan saya ingin mereview sedikit di Magis waktu itu. Jadi ini sudah berseliweran, Ibu Bapak. Jadi sekarang waktunya untuk nanti ke outputnya ya, gitu. Oke, sedikit mereview di Magis. Sebentar-sebentar, tapi nanti kena semua. Mudah-mudahan waktunya cukup. Magis kita waktu itu juga sudah pola in on tadi. Semoga ini support cepat. Ini ketika saya login di Magis saya sebagai pengawas. Sebenarnya harus guru-guru terutama yang ASN dan juga camat. Maka kita akan cek dari akun saya gitu ya. Karena kita harus perubahan komitmen dulu, kemudian penyusunan rencana pendampingan dari sana sebenarnya. Sebentar ya. Kita akan cek untuk Nurus Saada ini di mana posisinya ya. Pak Kepala sudah, Kamat sudah masuk belum? Kalau belum nanti coba masuk ya. Di mana ininya? Di Magis yang saya share itu. Nah, ini MTSN 19 oke. Kemudian MTS Al-Azhar Asy'ari berarti belum dilihat. MTS Al-Husna, MT ini di bawah Bu Azza. Nurus ada belum ada. Berarti tolong nanti ditindaklanjuti ya agar supaya terdetek di sini. Nah, tolong nanti dibantu operator ataupun siapa timnya, Kamat dan guru-guru. Caranya di mana tuh buka yang Magis yang Bu Azza share itu. Oke, sampai sini ya karena ini udah lama juga untuk apa namanya Magis ini. Review sedikit. Lanjut materi tadi kita di ah, sebelum nanti outputnya adalah sebelum langsung ke kom karena itu tim ini yang person rencana pelaksanaan pembelajaran RPP-nya yang berbasis kurikulum cinta kita breakdown dan sudah contoh. Nah, sebenarnya tadi laporannya sejauh mana udah pelaksanaan implementasi kesiapan dan ininya mestinya sudah harus ada progresnya atau yang diutus kemarin siapa ya? Bisa komen sejenak Bapak Ibu? Kelas, Pak Rifki. Ya, sambil saya tanda tangan apa yang bisa. Silakan, kemarin yang diutus. Oke, kalau enggak bahwa kalau belum sambil menunggu RPP itu tidak harga mati harus seperti ini, harus seperti itu, tetapi substansinya, pointers-pointersnya itu yang penting. Contoh ya, ini nanti kita share semua agar supaya menjadi pedoman panduan ataupun contoh kasar. Nanti yang penting komitmen untuk kedepannya persiapan dengan membuat RPP dengan yang tidak membuat RPP itu sangat jauh berbeda hasil output siswanya. Kenapa? Karena gurunya siap, gurunya paham, wawasannya luas. Ya, dengan berbeda dengan guru yang paket buka halaman sekian, buka halaman sekian, selesai. Tidak ada improvisasi. Oke, ini RPP nanti silakan dilanjut begitu atau sejauh mana nanti reviewnya.
Nama madrasah, nama guru, mata pelajaran, biologi misalnya, kemudian fasenya fase D, kelas 7 semester 1 contohnya, alokasi waktu 40 kali 2 JP. Nah, struktur atau susunan ininya yang pertama identifikasi, munculkan istilah atau narasi diksi katanya murid kelas 7 telah mengenal makhluk hidup contohnya. Kemudian pendekatan pembelajarannya dengan observasi, visualisasi, dan diskusi kolaboratif. Lepas dari murid ini adalah komitmen untuk Pak Menteri siapa namanya Abdul Mukti itu sekarang menggunakan murid, bukan peserta didik lagi, murid. Ya. Kemudian yang B itu materinya, materi klasifikasi makhluk hidup, materi besarnya. Kemudian yang harus muncul ya ini yang beda, jadi nggak usah pusing-pusing guru. Udah yang penting keluar dimensi profil lulusan yang tadi videonya sudah kita share di awal. Ini harus muncul, itu aja bedanya. Dimensi profil lulusan, deep learning, ini muncul ini aja. Udah, jadi nggak usah pusing-pusing cuma bedah sana, bedah sini, kurikulum, bedah sana, bedah sini, nggak. Mulai-mulai. Ya, RPP-nya mulai keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nanti di checklist, oh ini biologi, klasifikasi hidup, penalaran kritis, kolaborasi. Nah, ini harus muncul. Kemudian yang D, tema kurikulum berbasis cinta. Nah, ini harus muncul ini aja kata-katanya. Wah, itu Bu, kami sudah lakukan dari awal. Udah lah iya memang, tetapi harus terformat dan breakdown di narasi kata diksi yang harus dimunculkan seperti ini. Ya udah ikutin munculkan saja. Wah itu mah kata-kata kalau aktivis PKS harus pakai kata-kata so Arab-Araban. Udah lepas dari itu ini kurikulum berbasis cinta muncul ini di RPP-nya selesai. Ya, hubullah, hubur rasul, hubun nafs, hubun nas, hububiyah, hubul biyah, hubul waton wal bilad, tambah hubul ilm, cinta ilmu. Wah, ini mah udah sangat mateng ya di lingkungan Nusa ada. Tapi ya inilah dimunculkan saja nanti di checklist hubullah, cinta lingkungan. Contoh nanti fikih, akidah deh, misal akidah penanaman sifat atau karakter baik, tekun, sabar, ulet, telaten, teliti, akidah akhlak kelas 9 kalau nggak salah. Oh berarti hubullah, terus hubun nafs, cinta sendiri, hubul biyah, lingkungan misalnya. Atau cinta kepada bangsa dan negara, mungkin SBK. Apa itu yang menyanyikan lagu kebangsaan, eh, lagu-lagu nasional. Ah, berarti cinta kepada bangsa dan negara, checklist. Kemudian materi insensi kurikulum cinta, bersyukur atas ciptaan Allah berupa keanekaragaman makhluk hidup. Apa materi insersi? Kalau bingung silakan pegang HP-nya. Ketika kita mau WA siapa gitu ya, tulis Pak Ustadz Tepi, nggak usah ditulis, tapi langsung di situ nulis apa yang kita tanyakan atau apa yang kita ingin ketahui. Materi insersi, apa itu? Klik, udah langsung keluar tuh. Jadi nggak usah WA orang lain dulu, tulis saja di situ, ya kan? Ya, materi insersi. Jadi sekarang itu luar biasa, cepat sekali. Kemudian eh, yang kelima itu desain pembelajarannya seperti biasanya munculkan capaian pembelajaran ATP-nya. Murid mampu mengidentifikasi. Jadi pakai murid, pakai mampu, identifikasi kata-kata operasional, ya. Kemudian munculkan lintas disiplin ilmu. Kalau ini biologi, contohnya lintas disiplin punya ke akidah ala, geografi. Nah, yang mesti banyak itu mesti dipakai itu bahasa Indonesia. Karena ini menjadi program apa kemampuan penyampaian pendapat dalam diskusi interaksi siswa, baik diskusi, kemudian tampil ke depan, kemudian yang lain itu bahasa Indonesia. Ini lintas disiplin ilmu mesti muncul bahasa Indonesia. Kemudian dari CP muncul TP,
ya murid dapat menjelaskan, dapat mengelompokkan, menunjukkan ini kata-kata operasional yang logis, ya kan? Kemudian topik pembelajarannya dimunculkan. Ini kalau di yang tadi materi, ini topik ya. Materi itu istilahnya judul, kalau topik pembelajaran ini subjudulnya. Misalnya ini makhluk hidup. Nah, terus topik pembelajaran klasifikasi makhluk hidup misalnya. Kemudian yang selanjutnya kerangka pembelajarannya dimunculkan praktek pedagogiknya, modelnya, strategi, dan metode pembelajarannya apa. Klik dari sekarang, jangan WA teman yang lain, tapi sebelum memanggil WA orang lain, langsung tulis tanya Meta AI atau cari, tulis apa bedanya model, strategi, dan metode pembelajaran, udah langsung keluar semua. Contoh modelnya discovery learning, apa makna discovery learning? Kalau mau cepet ya di situ. Kalau apal, alhamdulillah. Strateginya pengamatan langsung, diskusi kelompok, presentasi hasil, misalnya metodenya eksperimen sederhana, tanya jawab, diskusi, refleksi. Ya, kalau ekologi ini kata-kata yang terbaru di Kementerian Agama ini ekologi. Kemudian setelah praktek pedagogik, munculkan kemitraan pembelajaran. Jangan takut salah. Guru ini mosok nggak punya kemitraan pembelajaran yang menyangkut ya misalnya gini, apa ya, guru fikih praktek apa penyembelih hewan secara sah, prakteklah menyembelih ayam lalu mengumpulkan dana, itu matematika, guru matematika masuk. Kemudian kepemimpinan demokratis IPS masuk. Kemudian praktek menyembelihnya sendiri guru fikihnya masuk. Lalu pengamatan dan observasinya, kegiatan menyembelih bersama, masak bersama, banyak guru yang terlibat. Nah, ini kemitraan pembelajarannya, laboran, guru geografi, kemudian munculkan lingkungan pembelajaran secara fisikal, virtual, dan budaya belajar. Nanti ada eh, secara fisik di kelas, di luar kelas, virtualnya minimal guru-guru sekarang, makanya komitmen untuk tidak saling menjatuhkan, justru saling apa namanya itu ingin belajar bersama, tidak ada yang ingin saling apa ya saingan lah gitu. Minimal ada video YouTube-nya ya kan. Kemudian ada eh, Google Classroom itu kalau LMS, kalau yang lain ya Google Form misalnya. Kemudian budaya belajarnya terbuka, kolaboratif, menghargai ciptaan Allah. Nah, yang selanjutnya itu ada digitalisasi madrasah dengan pemanfaatan digital. Itu pakai aplikasi apa? Tolong munculkan minimal ya itu video di YouTube ya kan. Kemudian pengalaman belajar, langkah-langkah pembelajarannya seperti biasa, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, disinilah nanti RPP-nya muncul. Muncul diksi pilihan katanya ini muncul, mindful, ya, hubullah, meaningful, hubullah. Kemudian mengaplikasikannya dengan joyful, ya dengan riang gembira, dengan senang. Ini mendesain pelaksanaan pembelajaran interaksi siswa. Kemudian refleksi. Refleksinya muncul mindful, joyful, dan nilai spiritualnya. Yaitu renungan bagaimana menunjukkan caranya, caramu menunjukkan cinta. Ini contoh. Kemudian kegiatan penutupnya tadi di awalnya ini ada pemantik seperti biasa kegiatan awal. Kemudian di penutup menyimpulkan bersama materi, kemudian guru memberikan apresiasi dan menyampaikan tugas misalnya. Nah, yang penting lagi selanjutnya adalah tahapan asesmen. Asesmen bisa awal asesmen awal, asesmen diproses dan asesmen akhir, di mana untuk asesmen itu ada bukti fisiknya rubrik ya atau LK-nya. Nanti langkah awal apa rubrik LK ini ada rubrik atau metrik seperti ini.
Yang penting dijalankan. Setelah ini memastikan guru-guru mengumpulkan membuat RPP. Oke ya, RPP. Sekarang saya ingin sebelum nanti mungkin ada diskusi ke kurikulumnya sudah sejauh mana persiapan atau apa ya istilahnya progresnya ya. Yang selanjutnya kalau ada apa-apa langsung disela ya, langsung kita lanjut saja. Ini template sudah disampaikan, yang jelas Bapak Kepala Madrasah yang terhormat telah meng-SK-kan, yaitu tim pengembang kurikulum MTS Nurus Saadah di bulan Juni, ya, Juni 2025. Kemudian nanti tim ini akan bekerja dan menyusun kurikulum Madrasah Sanawiyah Nurus Saadah Jakarta Selatan. Ya, Madrasah Sanawiyah Nurus Saadah Jakarta Selatan. Nah, tadi sudah saya sampaikan untuk lembar penetapannya, tanggal-tanggalnya, kemudian validasi ada instrumen dari pengawas, tanggalnya, sampai disahkan atau divalidasi oleh pengawas, disahkan oleh kepala kantor di tanggal 12 Juli 2025. Ya, karena asumsinya tanggal 14 Juli 2025 sudah masuk tahun pelajaran baru secara aktif, ya kan? Gitu. Walaupun bikinnya sekarang sudah September, tapi tanggalnya per Juli. Baik, sampai sini silakan yang timnya kalau sudah ada progres dikonfirmasi, kalau belum harus dikerjakan. Satu hal tipsnya dari Ibu terkait typo, maka konsekuen atau konsistensi tulisan, misalnya kita menyebutkan madrasah, maka madrasah semua. Tidak ada sekolah ya, kecuali yang kata-kata baku misalnya regulasi sekolah. Tapi kalau yang lain konsisten madrasah sanawiyah, lulus ada madrasah semua. Kemudian nanti tips yang kedua adalah sebelum di kata-kata itu apa regulasi, bunyikan sebelum landasan penyusunan kurikulum di sini satu alinea atau dua, bahwa MTS terus ada melaksanakan atau mengimplementasikan KBC RPP di kelas 7, di kelas 9 masih kurikulum 13 rasa KBC gitu. Untuk itu kami ingin ke depan semakin membaik, kesempurnaan milik Allah, kita berikhtiar dan berproses gitu aja ya. Kemudian landasan atau dasar-dasarnya nanti dimasukkan template-nya sudah sampai keputusan Kepala MTS Nurus Sada tentang pembagian tugas mengajar, tugas tambahan guru ini yang dihasil dari rapat akhir tahun atau rapat awal tahun. Terkait banyak hal, di dalam inilah nanti buku pintarnya, kurikulumnya, misalnya nih, ciri khasnya apa, kemudian boleh nggak sejarahnya dimasukkan kepala madrasahnya ini, ya silakan saja. Jadi orang melihat itu ada khasnya, bunyi, buku ini bunyi, bukan cuma kelihatan kopas semua. Kemudian misalnya keputusan bersamanya itu bergerak, siswa dalam apa itu namanya syarat kelulusan atau syarat kenaikan kelas misalnya. Ada kelonggaran untuk itu berapa persen. Jangan dari zaman dulu 80% terus nggak ada peningkatan yang dianulir atau apa namanya di nggak ada masalah terkait dengan kehadiran siswa. Terus naik sampai 100% harus hadir kecuali untuk syar'i atau sakit lah bahasa. Nah, itu silakan dimunculkan. Kemudian karakteristik madrasah sanawiyah itu silakan apa prestasi akademik, prestasi non akademik
tuliskan kejuaraan-juaraannya. Minimal berapa? Ya 2 tahun terakhir, jangan tahun jebut dikeluarin lagi. Ya. Nah, tentu saja nanti ini bunyi itu real. Boleh diganti, Bu? Ya boleh, emang ini kan template. Yang penting kita sepakat ada analisis SWOT-nya. SWOT. Ada strength, kekuatan, ya kan? Kekuatannya apa? Oh, karena di bawah Yayasan Habib. Oh, karena ketokohan. Oh, karena kondisi strategis, apa geografisnya strategis. Oh, karena kekuatan alumni. Lalu kelemahan, weakness-nya kelemahan, sumber daya manusia, sumber dana, empat kurang luas, apa itu? Walaupun itu real ya, bukan menjadi kelemahan sebenarnya. Kemudian peluang, oh peluang karena support system semua guru kompak, semua apa namanya komite apa korlasnya jalan menjadi peluang korlasnya misalnya. Kemudian tantangannya, tantangan peserta didik Madrasah Sanawiyah jauh yang dari kecamatan dibuat kerjasama dengan yang lain. Nah, di sini nanti template ini sudah kita share untuk selanjutnya dibunyikan rasa MTS Nurus Saadah. Oke ya, sampai sini. Nanti ada hal-hal yang tabel-tabel itu jangan dibiarkan, tapi ditulis ulang. Nih, yang kayak gini ditulis ulang. Jangan dibiarkan begini, ditulis ulang. Ini kan ceritanya kopas-kopas, ya. Nah, ini nanti tabel-tabel ada P5RA diganti kurikuler. Itu yang intinya juga. Kemudian madrasah memasukkan mapel. Nah, ini yang coding dan IAE di kelas 7 menjadi muatan pilihan. Ya, silakan ditulis untuk apa memasukkan mapel coding. Boleh enggak masuk ke kalau dulu kan pembelajaran komputer apa namanya TIK. Ya, silakan. Yang penting ada rasa atau diksi katanya coding dan EA. Prakteknya sama, silakan diatur sedemikian rupa. Tidak sekaku yang dibayangkan. Nah, ini nanti tim pengembang kurikulum yang tulisan-tulisan seperti ini harus diketik ulang, bukan dibiarin. Nah, Bapak Ibu nanti eh, masukkan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Nah, panduannya di mana itu yang saya share screen, yang saya share linknya, itu ada di dalamnya. Lihat buku panduan kurikuler. Ya, nanti makanya tim ini banyak bergerak atau diskusi. Nah, nanti di sini masukkan gambar sudah semuanya ya. Template kita lengkapi, keterangan, misalnya nukil dari panduan kurikuler di halaman 24, 25, dan 28. Ya. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kurikuler yang dilaksanakan di madrasah Bapak Ibu. Kemudian ekstrakurikulernya, contoh jadwal ekstrakurikuler Madrasah Sanawiyah Nur Saadah tuh ketik ulang, jangan dibiarkan begini. Ya, jadi timnya bergantian untuk merapikannya. Nah, program pembiasaan dan pengembangan diri termasuk juga masuk semua satu. Kemudian nanti ditambah dengan kalender pendidikan, rincian minggu efektif, hari belajar efektif, ya disesuaikan dengan kegiatan madrasah masing-masing, di mana kalender yang bunyi itu ada kalender yang bunyi madrasah sanawiyah. Kalau kalender yang dari Direktorat Direktur PAIS itu kan nomenklatur atau kalender besarnya, tapi kalau udah breakdown di madrasah masing-masing kan itu sudah berbunyi dari program yang telah ditentukan di rapat awal tahun atau rapat akhir tahun misalnya. Jadi nggak bisa dong tiba-tiba Pak TB mengadakan kegiatan outing class dengan tidak terprogram di kalender akademik di awal yang disepakati kan gitu. Nah, di situ nanti ATP mata pelajaran yang dipilih siapa nanti dari
mapel siapa ya yang dipilih. Nah, istilah-istilah nanti silakan dimasukkan di buku pintar ini atau kom ini ya, terkait mindful, meaningful, dan joyful dengan 3 langkah memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Nah, nanti contoh RPP-nya yang materinya diambil dari ATP di atas, silakan punya siapa dulu yang berkenan dan harus berkenan untuk ditampilkan atau menjadi lampiran di buku dokumen ini. Ya, nanti ada panduannya di mana? Ada di link materi yang sudah saya share dengan absen. Nah, nanti rumus penilaian akhirnya kesepakatan madrasah atau di draft dulu oleh tim pengembang kurikulum, nanti di-sharekan ke guru-guru, baru nanti diajukan. Nah, ini kriteria misalnya tadi dengan rapat kerja masing-masing, kehadiran, mutasi masuk, mutasi keluar. Bahkan kemarin saya menyampaikan, coba dong bikin aturan SOP mutasi siswa masuk. Karena kemarin yang dari luar negeri, karena kemarin ada kemungkinan, ada informasi madrasah yang number one aja ketika ada pejabat yang memasukkan anaknya kembali ke tanah air, nggak ada SOP-nya. Ketika mutasi masuk, nggak jelas aturannya, sehingga pada akhirnya silahkan masing-masing madrasah memiliki SOP untuk mutasi masuk, mutasi keluar ini, terutama yang dari luar negeri. Oke, ini ya sudah kita share. Ini yang seperti ini nanti diketik ulang, jangan jangan apa, jangan mentah di situ. Eh, kita lanjutkan atau ada yang ingin dikonfirmasi? Bun, saya kembali Ya, ke awal, tuh yang bagus-bagus itu kita kan mau masuk list tuh. Itu manis di apa Pak? awal tadi. Magis, magis, Oh iya, gimana? Magis. itu yang masuk situ, caranya gimana? Guru-guru bisa, ada di situ linknya, di materi magis. Ah, dicoba dulu, sudah ada yang berhasil login, termasuk Kamat, termasuk Dewan Guru. Email dan password ada tuh. Oh, diulang lagi, diulang. Ya. Ada yang mau share screen? Silakan. Mau nyoba? Wah, Kal, ah, mau ada nyoba? tuh. Oh, multiple. Sebentar, saya multiple dulu ya. Ya, udah, silakan. Ya Bu Aza, ini email dan passwordnya bagaimana Bu Aza? Ya, emailnya masukkan. Apa yang Oh, emailnya iya. apa? Email pribadi Bu Aza. Barang. Password. Yang pakai email simpatika atau pakai email apa Bu Aza? Pulang. Ini Bu. Wah, Oh, kayak itu kan itu. Iya. Ini orang
Oh, ini yang sama juga. Sehat dong minum tuh. Entah sih kenapa mau pindah ke kampung ini. Oh, kirain tak apa. Soalnya kalau mutasi keluar udah deg-degan aja. Anak perempuan sih pindah kampung katanya. Rapotnya kayak apa gitu. Nih. Yang aslinya nggak bisa. Ini dong. Karena kan tadinya mau dipaketin, dia udah berangkat ke kampus. Oh, udah di sini. Yang penting bagus lah tampilan saya ini suruh tanda tangan ya buat biar rapi tampilnya di sana itu. Harus bagus. Sekali aja kan? Iya, ya. Ini loh itu ya. Oh ya, kan angkat dulu. Dan buka aja nih. Mas, kita kena macam bilang ini macam PPDB nggak ada. Ada yang kelewat nggak dulu? yang mendaftarkan bro. Guna airnya habis. Tuh, nanti buat belakang. Iya. Masih banyak yang kalau kamu bilang sih. Maaf. Ya, ya lanjut. Nah, nama lengkap ya, silakan. Nah, ini nanti di balik layar ya. Maaf nih, tadi ada tamu juga ada yang mau minjem di Kopda, jadi saya sambil aja, nggak apa-apa. Kalau udah bisa ya sendiri, nggak usah diisiin, nggak usah di share screen. Tadi ini bisa ininya untuk login-nya. Oke, oke ya. Nanti lanjut Pak Rahmadi ya, Pak Rahmat ya. Semua guru-guru, wabil khusus yang izin, yang ASN diutamakan. Terus Pak, kalau udah guru-guru nanti akan melihat, Pak, dilihat terlihat oleh Kamat begitu. Nah, Kamat ini belum muncul MTS secara kelembagaan oleh pengawas karena ternyata guru-gurunya belum terstruktur. Ini adalah platform untuk memudahkan nanti ada Tadi dulu pembinaannya tuh mau dari mana gitu. Mau dari mana gitu kan? Karena kita polanya apa terstruktur in on in, kemudian nanti yang tahapan-tahapannya berstruktur berkelanjutan. Lanjut ya, ada lagi yang terkait Magis, mungkin silakan itu yang bisa berbagi ke yang lain untuk teknisnya. Kalau sudah, mungkin saya akan sharing session terkait dengan listen study. Sekilas pernah mendengar listen study. Apakah itu? Silahkan nulis di chat atau ada yang mau komen. Ayo, sambil siang-siang sudah ngantuk, barangkali ngantuk, ada yang menunggu maghrib, silakan kopinya. Apa itu listen study? Baru dengar Bu, langsung tulis sebelum WA ke yang lain, itu ada AI, tulis aja listen study. Ma makna listen study? Silakan yang mau coba listen study. Kan tadi materinya ini kan. Nah, biar mulai ada eh, tahapan-tahapan apa capaian dari in, pola in hari ini. Nanti ditindaklanjut di on. Tadi Maggie sudah ya, kembali sedikit ke Maggie sudah, nanti tindak lanjut teman yang sudah bisa login tadi. Nah, sekarang ini kan tadi KSP, RPP.
lesson study nanti TKA dan oleh-oleh sedikit, oleh-oleh teknis atau apa ya namanya, skill, keterampilan. Dan kolaboratif dan berlanjutan. Ya, nggak dengar saya, silakan. Nah, ini Pak Rahmat kolaboratif berkesinambungan. Oke. Apa itu listen study? Silakan. Lesson study itu adalah suatu pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari siklus perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi yang dilakukan oleh kelompok pendidik. Iya. Apa kuncinya di situ? Apa namanya? Kata kuncinya. Kolaborasi. Kolaboratif. Apalagi Berkelanjutan. berkelanjutan. Oke. Ada lagi? Oke. Oke, benar semua. 100 untuk Ibu Bapak. Walaupun siang-siang tetap semangat. Oke. Jadi ngantuknya, Ah, jadi gak ngantuk. jadi nggak ngantuk. Ya, ngopi. Listen study. Tadi ada listen itu sambil mendengarkan itu listening, tulisannya listening kalau mendengarkan. Listen study ini secara sejarahnya berasal asal usulnya itu dari praktek pendidikan yang sangat bagus ya dari Jepang. Menjadikan awal mula diperkenalkannya pengembangan kurikulum di akhir abad 19. Pada akhirnya kembang dan menjadi tradisi profesional penting di abad ke-20 terkait listen study. Apa itu? Adalah model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran. Sudah disampaikan. Secara kolaboratif dan berkelanjutan. Kolaboratif, berkelanjutan, kolegialitas. Tidak bisa secara mandiri, ensih, atau secara ya pokoknya nafsi-nafsi enggak. Tapi sebaliknya, kolaboratif berkelanjutan dan kolegialitas. Artinya ada ketersalingan, saling belajar. Nah, ini penting. Guru-guru itu harus punya prinsip mau belajar. Tidak ada yang menjadi superior atau yang merasa paling. Karena gimana? Untuk saat ini, izin Pak Tepi tadi menyampaikan informasi motivasi-motivasi. Ya udah guru senior yang tidak friendly IT pun itu mempunyai kelebihan atau ini dalam keuswah, keteladanan. Lalu dalam apa namanya batiniahnya, langitan doa-doanya, kemudian pembiasaan-pembiasaan baik. Karena sekarang banyak anak pintar tuh banyak, ya bersebaran orang anak-anak pintar tuh banyak. Tetapi pinter IQ-nya dites itu tinggi, high. Tetapi tidak bisa menulis, tidak bisa apa itu lingual, apa bilingual, berbicara yang baik. Ya, namanya nggak pinter ya. Tapi kalau dites IQ-nya tinggi, tetapi tidak ada keterampilan skill untuk berbicara, mau itu apa namanya muhadharah, ya, apa namanya boro-boro muhadharah untuk berbicara aja nggak bisa. Terus nggak friendly. Kemudian nulis juga. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan, kita lestarikan di madrasah itu. Terus lestarikan tegak lurus, kuat, sabar, perjuangan. Khot imla, nulis halus. Bahkan di Swedia kan sekarang istilahnya akan bebas gadget. Itu karena ingin anak-anak itu ya real, realitasnya. Kemudian tanpa menafikan digitalisasi loh. Jadi saya bukan kemudian tadi gimana sih katanya suruh digitalisasi, giliran ke sini terus tidak pakai gadget. Ya, bukan, ambil jalan tengahnya. Kemudian eh, berbicara, latihan berbicara. Anak diajak ngomong di kelas, anak disentuh batiniahnya, itu tugas guru dan wajib menginsekkan pendidikan karakter.
ya, sehingga karakter cinta tanah air, karakter cinta ilmu, cinta guru kan udah full, tapi prakteknya itulah Bapak Ibu guru kita mengamati, mengawasi, mendampingi siswa di jam-jam madrasah, jam-jam sekolah, jam-jam aktif itu tugas tanggung jawab kita guru. Kalau di rumah, makanya nanti ada kolaborasi dengan guru, dengan orang tua, stakeholder, orlas, dan sebagainya. Contoh saya menjadi wali murid MTS Nurul Sada sangat bangga, saya sangat terharu, saya tersentuh batin nih saya ketika guru wali kelasnya ngomong begini, Bu, tolong bantu Bu, baca Fatihah tiap habis sholat Bu, sebanyak anak siswa murid kelas kita Bu, muridnya 13 kali Bu, tolong baca Fatihah Bu. Itu saya sebagai orang tua akan lebih ternyuh dan lebih merasa mendalam, bermakna dari proses pembelajaran yang ditawarkan di MTS Nurul Saadah contohnya. Nah, itulah yang harus harus dipertahankan, Pak. Pendidikan karakter. Dan ini kita tahu persis bagaimana akhir-akhir kemarin, beberapa radius hari yang lalu, luar biasa negara kita seperti carut marutnya. Nah, inilah madrasah bagaimana kita menjaga yang kemarin sesuai regulasi begitu skritnya untuk madrasah dan siswa-siswi sampai kita lockdown, apa namanya itu PJJ 2 hari itu. Itu saking pengennya menjaga karakter dan juga nama baik lembaga, nama baik kementerian, nama baik semuanya. Nah, itu kan grassroots-nya ada di Bapak Ibu guru bahwa setelah pembelajaran harus pulang, kemudian PJJ-nya harus dilaporkan, dan sebagainya. Nah, ini listen study itu intinya ada guru belajar dari guru yang lain melalui perencanaan bersama. Jadi bersama-sama melaksanakan nanti ada 3 tahapan, yaitu plan, do, see, plan, do, see, plan, do, see. Plan itu perencanaan, do itu pelaksanaan ya, sifatnya see itu apa ya nanti refleksi masuknya ke setelah do pelaksanaan. Yang penting guru mau belajar tadi di awal. Kemudian membuat perencanaan berbeda jauh dengan guru yang tidak melaksanakan perencanaan dengan yang melalui perencanaan membuat RPP. Yakin udah. Karena tujuan pembelajaran jelas, turunannya jelas, outputnya jelas, caranya jelas. Terus kemudian siswa juga begitu, kita sudah sering sampaikan tujuan pembelajaran ketika disampaikan ke siswa dengan secara tidak langsung di bawah alam sadarnya juga, oh sesudah ini saya harus tahu tentang penyembelih hewan setelah ini saya tahu bahwa karakter, sikap jujur, tekun, ulet, sabar, telaten, teliti itu sikap baik. Sebaliknya yang tidak baik dia akan tajam di bawah alam sadar. Ya, selanjutnya bahwa di listen study itu mengutamakan sharing best practice ya dan observasi langsung di kelas. Jadi ini intinya ada sharing session di antara guru-guru terkait dengan best practice yang telah direncanakan. Nanti ada guru inti, guru praktekan gitu ya. Kemudian langsung observasi di kelas. Observasi di kelas untuk apa? Bukan gurunya, tapi anaknya yang diobservasi itu peserta didik atau murid. Sekarang murid kita konsisten. Murid ini diobservasi, murid segala ini keaktifannya apa diobservasi melalui instrumen. Nah, jadi bukan observasi guru, observasi itu murid itu di listen study. Oke, prinsip listen study yang pertama sekali lagi kolegialitas, jadi tidak ada individualistis, sebaliknya kolegialitas secara kelompok, ya. Guru bekerja sama, bukan bersaing. Ini disepakati dulu, guru bukan bersaing tapi kerja sama untuk lah pakai gitu-gituan Bu lah, biar supaya dinamis hidup belajar itu mengajar itu dinamis hidup, tidak monoton, Pak. Ya, kemudian kita dalam proses keseharian itu eh, segar lah, fresh. Kemudian berorientasi pada pembelajaran siswa, fokus pada proses dan hasil belajar. Nanti selanjutnya prinsipnya berkelanjutan dilaksanakan secara rutin, bukan sekali saja. Bu,
ini apaan sih, nanti boleh nggak tidak dilaksanakan. Persoalannya bukan boleh tidak, tapi komitmen bersama untuk tadi satu, bersyukur, dua, selalu ingin apa namanya membaik dalam arti lebih baik, tidak apa stuck di tempat. Sebagai guru harus dinamis dan yang ketiga mau belajar. Kemudian boleh dilaksanakan begini tipsnya Ibu ya. Tips tips saja ini rahasia tapi saya sampaikan. Boleh nggak sekalian PKG? Boleh nggak sekalian visit kelas? Boleh nggak sekalian listen study itu? Bu, itu menjadi syarat utama, Bu, untuk naik pangkat. Ya, enggak begitu, enggak ke sana. Tapi ini masalahnya di pembelajaran ini ada terkontrol dan ingin berkolaborasi membaik, namanya dengan program listen study itu. Nah, tipsnya boleh, silahkan. Kan PKG itu 1 tahun 1 kali minimal, bisa 2 kali. Kemudian visit kelas itu Bapak Ibu ingin atau haknya untuk diapresiasi, dinilai, ya, dievaluasi, dinilai itu oleh kepala madrasah. Adapun kepala madrasah membuat skema penilaian tim, silahkan misalnya yang ASN sesuai apa golongan. Kemudian yang apa itu namanya sertifikasi. Yang apa namanya itu, yang penyamaan golongan itu ombudsman, ombudsman karyawan. Nganu, eh impasing kan itu udah pernah terskemakan. Silakan. Jadi sekalian ya Bu, ya ini tips untuk efisiensi tapi substansi sampai. Tapi kan beda-beda nanti kalau PKG kan penilaian kinerja kerja, kinerja guru kan sudah ada instrumen dan ininya udah biasa, udah pernah. Kemudian karena tahu persis bahwa kita di Simpatika itu nilai apa proses pembelajaran itu sebenarnya diambil dari PKG, bukan asal suka si operator. Operator ngasih nilainya ya samain aja ya tahun kemarin. Oh ya samain, tambahin ya, kurangin ya kan mau naik pangkat ditambahin. Sebenarnya tidak sesimpel itu kalau mau ini istilahnya dari nilai PKG. Kemudian yang visit kelas instrumen untuk apa kelengkapan administrasi mengajar boleh sekalian di checklist. Dan listen study ini yaitu terkait dengan peserta didiknya yang diobservasi oleh observer. Siapa observernya? Antar guru kan udah niat sama-sama, bukan bersaing tapi kolegialitas guru bekerja sama. Kemudian nanti berkelanjutan dilaksanakan secara rutin, reflektif, ada evaluasi mendalam pasca pembelajaran. Di mana itu? Ya setelah pembelajaran, boleh sambil bakso, boleh. Silakan saja. Nah, nanti itu berbasis bukti keputusan diambil berdasarkan data dan observasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, komponen utama di listen study itu yang penting ada perencanaan bersama, pelaksanaan pembelajaran, observasi, dan refleksi. Ini di KKM boleh, boleh. Di MI udah dilaksanakan, masing-masing pengawas silahkan. Ini kan udah tersosialisasikan dari in, terus kemudian on-nya itu di-sharekan seperti ini. Adapun pelaksanaannya nanti silahkan. Yang penting komitmen dulu, komitmen bersama. Tahapan listen study. Yang pertama tadi saya sudah singgung juga plan dusi, plan perencanaan, ada tim guru yang menyusun RPP secara kolaboratif. Saya pikir ini Bapak Ibu di MTS Nurul Saada juga sudah mulai, cuma silakan sejauh mana RPP yang disusun. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran, metode, media, dan skenario, ya bikin RPP lah. Kemudian menyiapkan lembar observasi. Lembar observasi, kalau mau nggak ribet, tanya di apa Google juga ada. Lembar observasi listen study untuk observer. Muncul tuh, silahkan ambil. Kemudian di pelaksanaan guru model mengajar sesuai RPP yang sudah disusun tadi di plan secara kolaboratif. Guru lain menjadi observer. Nah, di sini tidak ikut campur ya udah diem aja. Jangan gitu ngajarnya, nggak bisa di depan siswa ya, di depan murid ya. Fokus mengamati siswa. Nah, yang observer itu mengamati siswa, bukan mengamati guru. Kemudian mengumpulkan data perilaku belajar siswa. Yang ketiga, refleksi, yaitu C.
plan. Tadi kan plan, perencanaan, do, pelaksanaan, si, refleksi, diskusi hasil observasi, menganalisis apa yang berhasil dan yang perlu diperbaiki. Nah, kalau udah niat tadi tidak bersaing, tidak apa, enak aja kalau berbaiki. Ketika anak kok tidur semua, kok anaknya dibebasin semua gerak bebas seperti itu, semuanya terobservasi dengan checklist instrumen. Nah, untuk bahan penguatan untuk observer dan tim itu listen study ada produk pengetahuan yang perlu dikuasai. Ya, teori belajarnya, kompetisi pedagogisnya, teori perkembangan anak, kompetisi abad 21, pembelajaran berdiferensiasi, kurikulum terbaru KBC dan deep learning-nya, regulasi tentang sistematika RPP, dan level pengetahuan tentang pendidikan lainnya. Silakan. Jadi kolaborasi peran dalam listen study satu tunjuk atau bentuk kelompok guru model. Siapa di sini yang jadi guru model? Ustadz siapa misalnya bersama-sama tugasnya guru model menyusun RPP dan salah satu menjadi guru model. Guru model. Lalu yang kedua ada guru model itu sendiri nanti melakukan micro teaching di kelas. Wah, ribet amat, Bu. Ya sudah, nggak usah ditambah jadwal. Sesuai jadwal yang ada saja. Jadi guru ngajar biasa jamnya. Kemudian ketiga, ada observer. Kamat atau guru lainnya melakukan pengamatan proses micro teaching sesuai instrumen, tapi siswanya, basis siswanya yang diamati, yang diobservasi. Yang keempat, fasilitator, ada trainer, ada pengawas, silakan kepala madrasah, silakan yayasan, silakan. Seperti itu. Kemudian tahapan pelatihan listen study, yang pertama brainstorming dan penguatan konsep seperti ini kita lakukan. Kemudian perencanaan plannya menyusun RPP secara berkelompok, ya itu silakan tidak lanjut di apa namanya tahapan apa real atau ditindak lanjut setelah brainstorming dan penguatan konsep ini. Lalu pelaksanaan do, yaitu peer teaching-nya sesuai jadwal saja dan refleksi serta evaluasi. Lalu rekomendasi menyimpulkan hasil pengamatan. Misalnya di kelas ruangan yang dipakai diperlukan infokus itu secara sarana perspektif sarpa sarana prasarana. Ya, sehingga siswa jadi berbasis siswa lalu ada rekomendasi karena siswanya ternyata tidak anu apa tidak kondusif untuk papan tulisnya sehingga pakai infokus saja misalnya direkomendasikan. Nah, not yang perlu digarisbawahi adalah dalam peer teaching pengamat lebih fokus mengamati perilaku murid atau siswa dalam KBM untuk bahan refleksi guru model. Jadi guru model. Silakan kita belajar menjadi guru modelnya. Siapa guru modelnya ya, kan RPP juga disusun bareng-bareng. Baik, tantangan dan solusi di listen study ini tantangannya waktu guru terbatas. Repot amat sih Bu, ini apaan lagi sih Bu? Ya, solusinya jadwalkan sesuai kalender akademik yang ada aja jadwal. Tantangan rasa canggung saat diobservasi. Karena sudah tadi kesepakatan di awal, solusinya bangun budaya saling percaya. Ini enggak bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling mensupport sistem untuk kebaikan dan dinamisasi pembelajaran, proses pembelajaran makin membaik ada. Tantangannya minimnya pemahaman awal, maka kita solusinya adakan pelatihan di awal tadi seperti sekarang ini. Nah, ini terkait dengan listen study. Bu, ini harus ya Bu. Bu, ini kalau nggak dilaksanakan gimana Bu? Ya ini menjadi role salah satu, tapi saya nggak mau misalnya saya datang hari ini jam sekian observasi ke kelas, enggak, saya nggak gitu. Tapi yang penting sampai kemudian bahwa ini menjadi eh, refreshment apa namanya itu hal yang kalau baru ya mungkin nggak baru, tapi kita akan mengupdate terus ya kita kemampuan kita dan mau kolegialitas. Jadi ngajar itu jangan perfeksionis sendiri ya, jangan terlalu asik dengan diri sendiri, tapi bersama bekerja sama kolaboratif. Itu ya, jadi saya pikir nanti ada outputnya itu kan setiap guru atau kelembagaan ini
ada PKG, penilaian kinerja, kinerja, ada visit kelas, apa namanya, pengumpulan instrumen pembelajaran, ya kan? Kemudian tambah listen study dan sebagainya. Kalau guru-guru juga menjadi apa produk untuk laporan kinerja, misalnya untuk pengembangan diri, ya kan wajib. Oke, situ ya itu listen study. Jadi saya buka, kalau di MI ada yang pokoknya saya masuk ke kelas jam sekian, tanggal sekian, ke madrasah ini, madrasah ini, madrasah itu. Ya silahkan, tapi saya yang penting ini sampai dan ditindaklanjuti punya program kepala madrasah dan tim untuk satu kata, satu frekuensi ingin membangun atau membaik lebih baik gitu dari dinamisasi pembelajaran yang ditawarkan atau layanan kepada peserta didik itu membaik. Yang terakhir, saya oleh-oleh saja ini untuk ini loh, ini mah itu aja teknis apa keterampilan. Nanti coba ada yang mau praktek atau seperti apa kalau masih ada waktu untuk oleh-oleh membuat ini teknis-teknis. Maksimalisasi platform untuk membuat yang seperti Bu Azah sharekan itu. Ada daftar hadir, ada materi, ada apa namanya kurikulum berbasis cintanya, apa regulasinya sampai kemudian contohnya dan sebagainya itu masuk, kemudian deep learning atau pembelajaran mendalamnya dan magisnya. Nah kayak gitu membuat seperti itu. Ini tips atau oleh-oleh teknis saja. Itu caranya adalah klik Google langsung klik s.id SID. Kemudian di situ kalau mau ada share screen praktek, alhamdulillah silakan masih ada waktu. Cari microsite, kemudian pilih template sesuai selera, ya kan? Buatlah link, di save, kemudian copy paste link di microsite itu, maka nanti linknya udah di share yang seperti Waza itu sudah nanti bisa membuat eh, karya, membuat output yang seperti Bu Aza itu sampaikan. Kan cuman pendek tapi dalamnya banyak. Kalau mau praktek kan, jadi sekali lagi kesepakatan bahwa kita tidak kalah dengan AI, tapi kita kalah dengan orang lain yang lebih mendahului memaksimalkan AI. Kemudian AI ini ada kelemahannya karena tidak berbasis rasa ya memang nggak usah bilang tolonglah terima kasih nggak usah langsung aja carikan buatkan apa. Kemudian yang terakhir TKA ini ya ini nanti saya share untuk linknya. Artinya belum ada regulasi untuk teknis kalau di MI sudah tapi kita harapkan untuk ini nanti ada apa namanya itu kemandirian untuk membaca literasi. Nah, ini saya share di link. Nah, di chatroom bahwa untuk TKA ini, tes kemampuan akademik guru-guru, apalagi yang ASN, terus dibaca-baca agar supaya kita persiapan. Nah, itu udah saya share. Baik, masih ada waktu sedikit, 7 menit. Kiranya bisa silakan yang mau konfirmasi ataupun berbagi ataupun apapun sharing session kita terkait KSP penanggalannya sudah jelas ya. Ini nanti ada di situ semua di materi. Dan contoh RPP-nya juga kita bedah, listen study, silahkan dan menjadi hal yang bagus. Kalau yaitu saya informasikan ada di KKM itu, ya itu yang saya masuk ke sini jam segini, siapkan semuanya ada yang pokoknya datang terus ini aktif dengan Pak Kasih ya silahkan saja. Ya Mas, yang penting saya punya komitmen bahwa pendampingan tidak harus dengan kehadiran fisikal, tapi substansi sampai dan ditindaklanjuti izin. Ya, jadi bersama ini nanti ya harus ada produk RPP-nya, kemudian tim pengembang kurikulumnya, magisnya silahkan ditindaklanjuti.
Ya, mungkin itu sementara. Coba kita apresiasi absensinya ya. Absen. Saya mau nanya, Bu. Bisa didengar. Ya, silakan. Sebutkan nama. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya adalah Ibu Liliswati. Ya, yang akan saya tanyakan adalah mengenai lesson study. Ya, Nah, saya silakan. tuh, Bu, mohon maaf ya, masih bingung gitu ya. Pada saat pada saat prakteknya di kelas, ya. Ya, Nah, ini kan sepengetahuan saya ya, bahwa ya, yang namanya list itu kan ada tiga kelompok, ada tiga unsur ya Bu ya. Ada ya, yang namanya observer, ada yang namanya guru model, ya, dan peserta ya. Kalau ya, misalkan nih, kan kita kan berkolaborasi ya dengan ya, beberapa guru. Misalkan ada dua guru sebagai model dan satu lagi observer. Nah, observer itu tugasnya adalah kan dikatakan observer itu ada tugasnya mengawasi ya, seperti guru pamong, bukan gitu ya, Bu? guru praktek apa? Untuk Observer. observer yang mengobservasi siapa yang Ya, diobservasi siswa. ya. Ya, Ya, kemudian apakah antara guru observer dengan guru yang menjadi model itu mereka memang yang bertiga itu saling berkolaborasi sehingga pada saatnya nanti ketika di kelas mereka itu bergantian pada saat misalkan A, B, C. A, B itu jadi guru model, C jadi observer. Kemudian gantian nanti A, 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 C jadi guru model, B-nya jadi observer. Terus nanti gantian lagi, jadi semuanya kebagian gitu. Ada yang guru model dan juga ada yang menjadi observer. Apakah seperti itu, Bu, pada saat pelaksanaannya? Terima kasih. ya, terima kasih. Berarti sampai ya bayangannya, cuma teknisnya apa sesimpel itu atau seperti apa? Iya, Kalau di listen study yang kita harapkan tidak mengganggu proses pembelajaran, bukan dibikin-bikin, Bu. Maksudnya bukan terus yang penting gue jadi itu deh, jadi guru pamongnya, saya jadi observer ganti-gantian ya, anak cuma jadi objek. Jangan. Ini biasa aja ngajar micro teaching, ngajar sesuai jadwal. Bahkan saya memberikan tips, boleh dong include sekalian sambil menyelam minum air. Ini mah tips ya, rahasia ya. Istilahnya pengambilan sekalian instrumen dari PKG, dari itu kan beda banget. Cuma bisa sekalian gitu loh, sekalian. Ini mah tips aja, apa efisiensi-efisiensi yang perlu dilakukan aja. Daripada tiba-tiba ada PKG, nggak ada juntrungnya, nggak ada prakteknya, tiba-tiba ada nilai PKG, kan kita dosa ya jangan banyak-banyak lah. Ya, jadi ngajar biasa Bu, bukan terus ganti-gantian dalam 1 jam, gantian kamu, Bunda 20 menit, saya 15 menit, enggak. Ngajar biasa sesuai jamnya. Tapi nanti yang guru ini yang pas tidak ngajar jadi observer atau disusun dulu seperti apa. Disamakan saja dengan susunan yang PKG tadi. Kemudian juga visit kelas kan instrumen. Ya memang yang enak ya kepala materi ya sama-sama lah kepala madrasah dan guru berkolaborasi. Jadi tidak menjadi program yang kemudian apa ya masing-masing berganti-gantian. Iya, tetapi asumsinya di jadwalnya yang biasa aja, micro teachingnya sesuai jadwal biasa. Jadi pembelajarannya biasa normal gitu. Tapi itu lebih cerdas, itu lebih ini lagi ya, lebih efektif lagi, bisa 1 jam pelajaran anak jadi subjek banget itu. Jadi objek maksud saya sebenarnya. Jadi objek maksud saya. Kalau saran saya atau bayangan saya tidak begitu, tapi maksud saya yang sudah saya praktekkan kan saya pernah ngisi di apa sekolah-sekolah di Dignas di Jakarta Pusat. Bahkan di waktu itu masih COVID dengan online ya guru praktek ngajar, kemudian ada observer, yang lain sebagai siswa. Ini Pak itu apa trial ya kalau itu memang dua karena COVID jadi online. Kalau yang sesungguhnya peserta didik ya silakan ada yang tidur, ada yang nyata aja. Iya. Nah, itu lebih cerdas itu tadi lompatannya. Mas masing-masing dibagi jamnya.
Ya yang penting kalau insya Allah kalau dilaksanakan, tips dari saya include sekalian kegiatan yang lain untuk efisiensi. Yang jelas data itu diambil dari basis realitas gitu loh Pak. Tapi bukan tiba-tiba nilai PKG ada cuma diganti tanggal itu kan ya nggak enak juga. Ini sih tips ya. Yang jelas kan ada ikhtiar untuk apa ya? Ya sesungguhnya lah. Kemudian kan nanti apa segala sesuatu yang diikhtiarkan kan bisa didokumentasikan untuk menjadi apa rekam jejak yang segala sesuatunya didokumentasikan bisa untuk laporan triwulanan di kinerja kita gitu ke sono sih arahnya kalau kata saya kalau itu ya lompatan lebih cerdas lagi efisien atau apa yang jelas anak tetap alami karena kalau di listen study itu siswa atau murid itu yang diobservasi. Guru ngajar aja biasa, bahkan tidak usah intervensi. Pun ngajarnya dimulai aja, ya nggak usah biasa aja. Tapi ada maka ada kesepakatan bahwa di sini tidak ada baper, tidak ada saling jatuh, tidak ada apa, justru ingin kolaborasi membaik. Nah, yang penting adalah nanti sesudah berbasis data observasi, guru sudah mengajar sesuai rencana yang disusun, nanti ada refleksi bersama. Bahkan untuk dulu saya di Jakarta Pusat itu ya diajak ya memang bakso sambil bakso gitu. Refleksinya ibarat sesimpel itu. Yang penting fun, kemudian berjalan, dokumen ada, bisa dipertanggungjawabkan, kemudian ada rekomendasi ke kepala madrasah, kepala sekolah, justru kemudian foto, jangan lupa apa dokumen-dokumen foto melaksanakan listen study, menghadap ke kepala madrasah untuk menyampaikan hasil dan sebagainya. Ya, luar biasa. Oke, sudah pas waktunya jam 3. Tadi saya menyampaikan tidak lebih, karena kebetulan juga lanjut ada giat. Ini yang sudah absen pada sore ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 12. Terima kasih masing-masing berbasis foto. Coba kita buka satu ya. Oh fotonya kayak gini. Foto apa ini? Kelas. Oh ini, oke oke. Terima kasih. Real. Pak Yusuf. Baik, mungkin itu sementara waktunya pas Pak Komandan, Pak Tepi, dan semuanya. Saya mohon maaf, kurang lebihnya. Ini kita menjadi produk karena ada recording. Untuk rasanya atau perasaan lebih efektif atau tidak, kita refleksi bersama, kita simpulkan bersama. Sesudah ini, apa tadi satu izin? Magis mau tindak lanjut, terus kom, terus RPP masing-masing, terus mau mendesain untuk pelaksanaan evaluasi atau penilaian visit kelas, PKG, dan listen study. Boleh nggak mengundang anu bahasa datang dong? Ya silakan nggak juga nggak masalah. Yang penting jalan ada laporan. Yayasan boleh Bu masuk kelas. Ya silakan didesain sebagai bentuk pertanggungjawaban program penilaian evaluasi guru yang mendesain kepala madrasah. Bu, sekali-kali yang ASN masuk, silakan. Enggak juga enggak masalah. Pokoknya yang penting kesepakatan untuk ingin maju, bersyukur, ingin maju, ingin meningkatkan kualitas, kapasitas guru, profesionalitas, mau belajar sebagai diri pengajar itu mengupgrade diri itu mau. Oke, terakhir sekali itu untuk laporan atau update apa yang TW itu ya, apa kinerja itu kalau upload yang sertifikat jangan sertifikat yang jadul, harus yang triwulan itu. Maka Bapak Ibu ikut pelatihan pelatihan sertifikat, bersertifikat, ikut di MOC dan sebagainya. Itu aktif baik itu kan berseliweran itu untuk Zoominar apapun itu silakan ikuti dengan seksama itu menjadi kewajiban untuk mengupgrade diri, meningkatkan profesionalitas. Terima kasih kurang lebihnya. Mungkin ada closing dari Pak
kepala atau yang mewakili dari saya sementara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Foto bersama. Waalaikumsalam. Boleh? Boleh, boleh. Ya. Gimana berapa menit? Ya, mana dikeluarin Bu? Izin Pak Rahmat keluar, Dokter Anda Latifah, Bu Ike, Bu Vita, Bu Windarti, Pak Safari. Mana ya? Keluar. 3, 2, 1. Iya. Oke, sebentar kita zoom. Kita pin yang, nah ini maksud saya. 3, 2, 1. Toleransi. Mendunia. Mendunia, ya sip. Oke, terima kasih. Kalau kita sudah tutup, mari dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga. Semangat, MTS Nurul Saadah. Dalam hitungan 3 kita tutup. Saya tutup 3, 2, 1. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebih.